Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham. Kali ini saya akan mengulas 4 emiten saham secara teknikal. Apa saja 4 emiten tersebut? Tonton terus video ini sampai selesai. Namun jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke, emiten yang pertama adalah BRIS atau BRI Syariah. Setelah pada bulan Juli sampai dengan bulan Januari mengalami kenaikan dari sekitar Rp420 per lembar saham menjadi Rp3.240 per lembar saham, alias kenaikannya kurang lebih 800%. Di sini seperti biasa saya menggunakan 3 indikator chart ya, yaitu MA atau Moving Average yang terdiri dari MA50, MA30 dan MA100. Dan yang tengah adalah garis atau chart MACD, dan yang paling bawah adalah stokastik. Bisa kita lihat untuk yang grafik yang pertama ya, yang paling atas, dilihat bahwa MA30 berada di atas MA50 dan MA50 berada di atas MA100. Artinya secara teknikal 3 bulan atau 4 bulan terakhir pada chartnya mengalami uptrend gitu ya teman-teman. Ini. Kemudian yang grafik yang kedua atau yang tengah di sini adalah garis MACD. Di sini garis MACD-nya adalah sudah melandai dan meluncur ke bawah ya teman-teman. Artinya dan ini juga sudah transaksinya sudah banyak distribusi, artinya cenderung akan mengalami ini lagi penurunan lagi. Jadi hati-hati teman-teman, kalau bisa langsung taking profit ya, jangan langsung menunggu jika untuk trading ya. Kemudian dari stokastik sendiri bisa kita lihat adalah garis stokastik sudah meluncur ke arah 55-60 ya. Jadi di sini kemungkinan juga akan mengalami koreksi lagi, turun ke bawah ya. Jadi teman-teman jangan beli lagi atau langsung taking profit sebagian saja. Oke, itu saja mungkin secara grafik kemungkinan akan mengalami koreksi lebih dalam lagi, bisa saja terjadi karena secara fundamental juga BRI Syariah ini juga tidak terlalu bagus, atau artinya sedang-sedang saja. Dengan kenaikan harga yang terlalu cepat ini, kemungkinan juga penurunan tajamnya juga akan cepat juga. Jadi hati-hati teman-teman, terutama untuk investor pemula. Dari broker summary-nya, dari periode 4 Januari sampai dengan 22 Januari 2021, terlihat netnya atau transaksi bersih dari 1 sampai 10 transaksi terbesar adalah bandar lebih banyak mendistribusi ya teman-teman, atau menjual daripada membeli atau mengakumulasi. Jadi kesimpulan saya pribadi, kemungkinan minggu depan BRI Syariah masih mempunyai potensi untuk koreksi lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa taking profit sebagian atau semuanya juga bisa, dan jangan membeli dulu karena rawan taking profit yang berlanjut dan rawan harga cenderung turun lagi. Berikutnya adalah saham ANTM atau Antam. Emiten yang kedua adalah ANTM atau Antam. Terlihat bahwa di sini ya teman-teman, pada tanggal 13 Oktober, di bulan Oktober ya tentunya, kenaikan Antam sudah mulai ya, yaitu di sekitar 900-an harganya, kemudian langsung meluncur ke atas sampai sekarang di harga 2.880 atau sekitar 300% kenaikannya. Jadi secara teknikal Antam masih cenderung berada di garis uptrend ya teman-teman di sini, karena MA30 masih di atas MA50 dan MA50 masih di atas MA100. Secara teknikal dari 3 sampai 5 bulan terakhir mengalami uptrend. Oke, kemudian yang grafik yang kedua atau di tengah atau MACD, dari grafik MACD Antam sudah mulai mengkoreksi ya teman-teman, atau garisnya sudah meluncur ke bawah dan akan mungkin mempunyai potensi turun lagi. Di transaksi juga sudah mulai distribusi ya para bandar di sini, nanti akan terus berlanjut. Kemudian di grafik yang ketiga stokastik sendiri sudah melandai ke bawah di bawah 75 dan akan terus melandai ya teman-teman di sini. Jadi dari indikator tersebut yang saya simpulkan, yang pertama, kenaikan dari Antam sudah sangat signifikan, sudah sangat pesat,
dari sekitar 600-700 kemudian naik menjadi 900 di Oktober dan langsung naik lagi di 2.880 di Januari, sekitar 300% kenaikannya. Dan secara teknikal 3 bulan 4 bulan masih mengalami uptrend atau naik ke atas ya teman-teman. Namun jangan lupa teman-teman juga lihat fundamental perusahaannya tersebut, apakah sudah sesuai apa terlalu cepat kenaikan harganya. Yang kedua yang saya simpulkan adalah dari garis MACD kemungkinan potensi akan mengalami koreksi lagi atau penurunan lagi ya. Dari transaksi juga sudah bandar sudah mulai distribusi daripada akumulasi. Di grafik yang ketiga stokastik juga garisnya sudah melandai meluncur ke bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah sangat hati-hati, kemungkinan bandar sudah mulai taking profit. Teman-teman jika sudah punya maka taking profit aja. Jika belum maka jangan beli. Sekarang kita bisa lihat dari broker summary-nya ya teman-teman. Oke, kita lihat dari broker summary-nya Antam di periode 4 Januari sampai dengan 22 Januari. Terlihat bahwa bandar lebih banyak sedikit untuk mengakumulasi ya teman-teman daripada mendistribusi. Saham yang ketiga adalah Inco atau Fail Indonesia, di mana komoditi yang paling banyak diproduksi Fail adalah ini ya timah, tembaga, nikel gitu ya. Terkait isu dari Indonesia akan menjadi salah satu negara memproduksi mobil listrik terbesar ya, yaitu dari Tesla, Hyundai dan lain-lain. Oke, bisa kita lihat dari bulan Juli saham dari Fail ini atau Inco ini sudah bergerak naik ya, yaitu di harga 3.275. Dan di bulan Juli ya, sini sudah mulai merangkak naik ke atas sampai di harga 6.325 atau 100% kenaikannya. Oke, kita sekarang lihat di chart bulanan selama 6 bulan ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat selama 6 bulan. Oke, di sini kita mulai untuk analisa secara teknikal pada 3 indikator grafik ya di 6 bulan terakhir. Yang pertama adalah garis MA atau moving average, di mana saya menggunakan MA30, 50 dan MA100. Bisa kita lihat bahwa MA30 yaitu pada warna biru berada di atas MA50 yaitu warna merah, dan MA50 berada di atas MA100 atau warna hijau. Artinya secara rata-rata kondisi grafik dari PT Fail Indonesia ini mengalami uptrend ya teman-teman, atau naik. Kemudian pada grafik yang kedua MACD-nya di sini juga sudah mengalami penurunan atau koreksi ya, melandai ke bawah, dan transaksinya juga sudah banyak distribusi, ini ada di bawah ini. Nah, jadi berhati-hati teman-teman untuk kembali masuk. Kemudian di grafik stokastik sendiri juga sudah berada di zona 80 ke bawah dan mungkin akan terus terkoreksi ya di bawah 60 perkiraan saya di sini. Apalagi indeks harga saham gabungan juga cenderung terkoreksi ya secara garis besar. Oke, sekarang kita bisa lihat dari broker summary-nya. Kita setting di 1 bulan terakhir dulu ya. 4 sampai dengan 22 kita ambil netnya. Oke, bisa kita lihat teman-teman, kita ambil dari 10 transaksi terbanyak ya atau 10 bandar ya. Di sini terlihat bahwa distribusi lebih banyak ya, atau bandar lebih banyak distribusi daripada mengakumulasi pada 3 minggu terakhir. Kemudian bisa kita lihat juga pada 1 minggu terakhir ya. Kita setting periodenya di tanggal 18 sampai dengan 22. Netnya, nah bisa kita lihat teman-teman juga sama di 1 minggu terakhir kemarin bandar lebih banyak untuk distribusi atau menjual ini daripada mengakumulasi. Artinya dari 4 indikator yang sudah saya jelaskan confirm kalau dari saya pribadi, lebih baik teman-teman kalau sudah punya langsung taking profit dulu, atau jangan membeli dulu ya sambil menunggu koreksi lebih dalam lagi.
Selanjutnya adalah emiten TINS. Oke, pada emiten yang keempat adalah TINS atau PT Timah Indonesia Tbk, di mana pada periode 17 Juli atau sekitar bulan Juli pertengahan di 2020, PT TINS sudah mulai bergerak ya di harga 623 di periode Juli ya di sini, dan terus bergerak naik di harga 2200 atau sekitar 300% kenaikannya pada 5-6 bulan terakhir. Secara garis uptrend, secara garis chart monthly sendiri atau grafik bulanan, PT Timah ini mengalami kenaikan ya, atau pada garis uptrend. Kenaikan gitu karena MA30 berada di atas MA50, MA50 berada di atas MA100 ya. Garis warna biru berada di atas warna merah berada di atas warna hijau, artinya uptrend. Kemudian di grafik yang kedua atau MACD sudah mencapai di atas 200 ya. Di sini transaksinya juga sudah mulai turun, sini sudah mulai turun ya teman-teman. Juga ini juga mungkin akan melandai ke bawah juga, namun belum, tunggu confirm atau konfirmasi 1-2 hari besok. Kemudian di stokastik sendiri juga harga sudah cukup tinggi ya teman-teman. Di sini harga juga sudah tinggi. Kalau dari saya pribadi, saya akan taking profit dulu atau tidak membeli dulu. Oke, kita bisa lihat dari broker summary-nya PT TINS ini ya. Kita ubah periodenya dulu dari Senin 4 Januari sampai dengan Jumat 22 Januari, kita lihat netnya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di netnya sendiri ini kita ambil dari sekuritas atau broker 1-10 transaksi terbanyak. Bisa kita lihat bahwa bandar lebih banyak mendistribusi atau menjual daripada mengakumulasi ya teman-teman. Dari 4 indikator yang sudah saya jelaskan, bahwa harga saat ini TINS itu masih mahal, jadi jangan masuk di harga ini, harga saat ini dulu. Kemudian jika Anda sudah cuan atau sudah untung, maka segeralah taking profit, sebagian saja dulu nggak apa-apa, sambil nunggu pergerakan harga selanjutnya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saran, kritik atau pertanyaan tulis di kolom komentar. Silakan gabung di grup, linknya nanti saya akan sertakan di deskripsi. Dukung terus channel ini. Salam investasi dan jangan lupa untuk terus belajar. Jangan lata untuk ikut-ikutan tanpa kita teredukasi dulu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi.